mempresentasikan terkait materi termokimia. Perkenalkan, nama saya Kasih Mari Putri Sugiarto dengan NIM 2416103. Saya Ananda Widya Kalani, NIM 2410661009. Saya Muhammad Karyanto dengan NIM 2410661012. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu termokimia. Nah, di sini termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari tentang kalor reaksi, yaitu pengukuran kalor yang menyertai reaksi kimia. Kemudian, termokimia itu terdapat dua, yang pertama itu ada sistem dan lingkungan. Nah, apa sih sistem dan lingkungan? Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam mempelajari perubahan energi. Sedangkan lingkungan, segala sesuatu di luar sistem. Nah, berdasarkan interaksinya dengan lingkungan, sistem itu terdapat 3 macam. Yang pertama sistem terbuka, yang kedua sistem tertutup, dan yang ketiga sistem terisolasi. Adapun sistem-sistem dan perbedaannya, di sini ada sistem terbuka, yang dimana perpindahannya itu memungkinkan terjadinya energi dan materi, dan yang kedua itu sistem tertutup, memungkinkan terjadinya energi dan tidak memungkinkan terjadinya materi, dan yang ketiga itu ada sistem terisolasi, tidak memungkinkan terjadinya energi dan tidak memungkinkan terjadinya materi. Di sini saya akan menjelaskan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, hanya dapat diubah ke dalam bentuk energi lainnya. Dalam setiap reaksi kimia selalu terjadi perubahan energi. Satuan-satuan dalam energi yaitu 1 kalori sama dengan 4,184 Joule, 1 gajah sama dengan 1000 Joule, 1 kakal sama dengan 1000 kalori, 1 kakal kedua entalpi. Entalpi merupakan energi dalam bentuk kalor yang tersimpan di dalam suatu sistem, disimbolkan dengan K. Perubahan entalpi suatu sistem dapat diukur jika sistem mengalami perubahan. Perubahan entalpi dinamakan dengan delta H, di mana delta H sama dengan H akhir dikurangi H awal. Yang kedua, reaksi ekstor. Reaksi ini menyerap kalor atau menghasilkan energi. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan, terjadi penurunan entalpi, di mana H akhir kurang dari H awal, H akhir dikurangi H awal kurang dari 0, H bernilai negatif, yang artinya reaksi ekstoring ini melepas energi ke lingkungan. Kemudian reaksi endoterm, itu reaksi yang menyerap kalor atau membutuhkan energi. Kalor mengalir dari lingkungan ke sistem, terjadi kenaikan entalpi. H akhir lebih dari H awal, H akhir entalpi akhir dikurangi entalpi awal lebih dari 0. Entalpi bernilai positif. Perubahan entalpi kadar delta H. Perubahan entalpi reaksi yang diukur pada temperatur 25 derajat Celcius atau 298 Kelvin dan tekanan 1 atm disepakati sebagai perubahan entalpi standar. Dinyatakan dengan simbol delta H. Satuan yang digunakan untuk menyatakan perubahan entalpi adalah Kj atau kilojoule. Perubahan entalpi dalam molar adalah kilojoule per molar. Entalpi pembentukan standar. Perubahan entalpi pada pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsur yang paling stabil pada keadaan standar. Satuan isinya yaitu delta Hb sama dengan Kj per mol. Contohnya di
Nah, selanjutnya itu ada entalpi pengurangan standar, yaitu perubahan entalpi pada pengurangan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Pada keadaan standar disimbolkan dengan delta H. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri perubahan entalpi pengurangan H2O adalah plus 28 kJ per mol. Di sini terdapat persamaan termokimianya. Ini langsung diuraikan saja. Entalpi pembakaran standar. Perubahan entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol unsur atau senyawa pada keadaan standar disimbolkan dengan delta H. Contohnya, perubahan entalpi pembakaran gas CH4 adalah min 802 kJ per mol. Persamaan termokimianya yaitu CH4 yang mengandung gas ditambah O2 dan gas kemudian menjadi CO2 plus 2H2. Delta H-nya min 802 kJ per mol. Selanjutnya ini terdapat penentuan perubahan entalpi atau delta H itu dibagi menjadi 4. Ada kalorimeter, UHS, entalpi pembentukan dan energi ikatan. Yang pertama itu adalah kalorimeter. Kalorimeter adalah suatu alat untuk mengukur jumlah kalor yang diserap atau dibebaskan sistem. Dan ini dapat dirumuskan I kecil sama dengan M, yang dimana M itu massa air, kemudian J-nya itu kapasitas kalor air, dan delta T itu perubahan suhu. Di sini teman-teman bisa lihat sendiri gambarnya. Dan untuk kapasitas kalor itu sudah ditemukan 4,2 Joule per gram. Nah, di sini ada contoh soal. Terdapat zat yang bereaksi secara endoterm. Reaksi tersebut menyebabkan 1 kg air yang terdapat dalam kalorimeter mengalami penurunan suhu 5 derajat Celcius. Tentukan kalor reaksi dari reaksi tersebut. Langkah pertama itu kita masukkan rumus yang tadi, yaitu I sama dengan M dikali C dikali delta T. Kemudian kita langsung masukkan 1 kg itu menjadi 1000 gram. T-nya itu 4,2 Joule per gram. Dan kita masukkan lagi 5 derajat Celcius di situ. Langsung saja hasilnya itu 21.000 Joule. Ini dibagi 1000 makanya menjadi 21 kilojoule. Hukum S pada tahun 1840, Henry Hess dari Jerman menyatakan perubahan entalpi reaksi hanya tergantung pada keadaan awal dan akhir sistem, tidak bergantung pada jalannya reaksi. Ini merupakan diagram siklus reaksi pembakaran karbon. Jadi keadaan awal, kemudian keadaan akhir, dari lintasan pertama dan lintasan kedua. Kemudian untuk contohnya, reaksi karbon dan oksigen untuk membentuk CO2 dapat berlangsung dalam satu tahap dan dapat juga 2 tahap atau cara tidak langsung. Satu tahap yaitu C plus O2, kemudian jadi CO2 karbon membentuk sinyal. Delta entalpinya min 394 kJ. Kemudian 2 tahap C tambah CO2 jadi CO. Delta entalpinya min 110 kJ. CO2 ditambah O2, kemudian hasilnya CO2. Delta entalpinya sama dengan min 284 kJ. Berikutnya entalpi pembentukan. Kalau suatu reaksi dapat juga ditentukan dari data pembentukan dan reaksi dan produknya, di mana data reaksi sebenarnya AV produk ditambah AV reaktan. Di sini ada contoh soal, yaitu tentukan entalpi reaksi pembentukan etanol jika diketahui AV D2H5OH dengan min 266 kJ. AV CO2 dengan min 394
kilojoule. Hp H2O sama dengan E286 kJ. Energi ikatan. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan suatu molekul gas menjadi atom-atom dalam keadaan gas agar energi ikatan selalu positif. Di sini adalah contoh energi ikatan rata-rata dalam beberapa ikatan dalam bentuk tabel. Menghitung delta K reaksi. Delta K reaksi sama dengan energi ikatan yang diputuskan dikurangi energi ikatan yang dibentuk. Selanjutnya itu ada bahan bakar dari perubahan entalpi. Bahan bakar merupakan suatu senyawa yang bila dibakar menghasilkan kalor yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Nah, nilai kalor bakar dari bahan bakar umumnya dinyatakan dalam satuan kilojoule per gram yang menyatakan berapa kilojoule kalor yang dapat dihasilkan dari pembakaran 1 gram bahan bakar tersebut. Misalnya, nilai kalor bahan bakar bensin itu 48 kilojoule. Artinya, setiap pembakaran sempurna 1 gram bensin akan dihasilkan kalor sebesar 48 kilojoule. Di sini juga terdapat tabel nilai kalor perubahan bahan bakar. Di sini terdapat gas alam atau LNG. Itu nilai kalornya itu nilai kalor bakar sebanyak 49. Kemudian batu bara itu terdapat 322, bensin 48 kilojoule, arang 34 kilojoule dan kayu itu 18 kilojoule. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fania Zita Aulia dengan N24 1066 1005. Sini saya ingin mengajukan pertanyaan, yaitu mohon dijelaskan peran termokimia dalam proses pirolisis limbah organik dalam bidang teknik lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laura Zahirai dengan NIM 2410 661004. Saya ingin bertanya, bagaimana termokimia membantu sumber energi alternatif dengan cara yang ramah lingkungan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Ganjar dengan NIM 2410661007. Ingin bertanya, bagaimana peran termokimia dalam mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan industri? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan pertama yaitu jelaskan peran termokimia dalam proses pirolisis limbah organik. Sebelum itu, pirolisis itu adalah proses penguraian limbah organik menjadi bahan bakar seperti biominyak, gas, dan arang dengan cara pemanasan pada suhu tinggi dari 300 hingga 800 derajat Celcius tanpa oksigen. Nah, untuk peran termokimia sendiri, yang pertama itu berlaku sebagai penguraian molekul, yang dimana termokimia memungkinkan penguraian molekul kompleks limbah organik menjadi molekul sederhana melalui reaksi termokimia. Kemudian yang kedua itu ada pembentukan produk, yaitu reaksi termokimia menghasilkan produk seperti biominyak, gas, dan arang yang dapat digunakan sebagai bahan bakar atau bahan baku industri. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada pengaturan suhu, yang dimana termokimia membantu mengatur suhu optimal untuk proses pirolisis, mempengaruhi jenis dan jumlah produk yang dihasilkan. Dan yang keempat itu ada pengurangan emisi. Di sini proses pirolisis dapat mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mengubah limbah menjadi bahan bakar yang lebih bersih. Kemudian yang terakhir itu ada penghematan energi. Termokimia membantu menghemat energi dengan mengubah limbah menjadi sumber energi yang terbarukan. Untuk pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana termokimia dapat membantu dalam pengembangan sumber energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Dengan memahami perubahan entalpi dalam berbagai reaksi kimia,
kita dapat mengembangkan teknologi yang lebih efisien untuk memanfaatkan energi dari sumber-sumber terbarukan seperti matahari, angin, dan air. Dan ketiga yaitu teknologinya memainkan peran penting dalam mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan industri melalui beberapa cara, yaitu pengolahan emisi gas buangan, mengurai emisi dua, yaitu mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). Yang kedua, mengoksidasi termal, menghancurkan polutan organik volatil atau VOC. Yang ketiga, mengelola katalitik, mengurangi emisi NOx dan SOx. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.